Bab 767, Dua Sampah. Dia bergaun polos dan rambut panjang tergerai, terlihat sangat anggun. Melihat wanita bergaun polos muncul, Sander Ye tertegun karena dia tidak memanggil bibinya, jadi dia tidak menyangka bibinya akan datang. Seni di samping memandang dengan rasa ingin tahu pada pria berkemeja biru dan wanita bergaun polos yang keluar. Matanya penuh keraguan karena dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Kedua orang ini berdiri di depannya, tapi sepertinya mereka tidak ada. Lambat laun, ekspresi Seni menjadi serius. Arya melirik wanita bergaun polos, menjilat manisan haunya, lalu memeluk putih dan mencondongkan tubuh ke arah pria berkemeja biru. Setelah wanita bergaun polos keluar, dia menoleh untuk melihat Sander Ye di sampingnya. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Bibi." Wanita bergaun polos mengangguk dan hendak berbicara. Pada saat ini, leluhur Yuan di kejauhan tiba-tiba berkata, "Kalian berdua bisa maju bersama." "Kalian berdua maju bersama." Sander Ye. Tangan leluhur Yuan berada di belakang punggungnya, ekspresinya tenang, dan tidak ada gelombang di matanya. Dia tidak bisa merasakan aura dua orang yang muncul di depannya, dan dia sedikit terkejut, tapi dia tidak peduli. Kepercayaan diri. Dia memiliki kekuatan dan kepercayaan diri. Seseorang dengan 100% keilahian tidak bisa dikatakan tak terkalahkan, tapi dia pasti bisa berjalan menyamping di alam semesta yang luas ini, dan kekuatannya jauh melebihi 100% keilahian normal. Haha. Pria berkemeja biru itu tiba-tiba tertawa. Leluhur Yuan memandang pria berkemeja biru itu, mengulurkan tangannya dan menjentikkan ujung bajunya, lucu. Pria berkemeja biru berkedip, "Bukankah aku terlihat seperti seorang master?" Leluhur Yuan menatap pria berkemeja biru, "Apakah buka jalan sendiri?" Pria berkemeja biru menggelengkan kepalanya. Leluhur Yuan menatap wanita bergaun polos itu lagi, "Apa kamu buka jalan sendiri?" Wanita bergaun polos juga menggelengkan kepalanya. Leluhur Yuan terkekeh, "Lalu apa bedanya kalian dan sampah?" Sander Ye. Pria berkemeja biru itu tertawa dan hendak berbicara ketika wanita bergaun polos itu tiba-tiba mengatupkan jari-jarinya. Bang! Leluhur Yuan berlutut sebelum dia sempat bereaksi. Keheningan yang mematikan. Berlutut. Pikiran semua orang menjadi kosong. Wajah leluhur Yuan penuh rasa tidak percaya, ini. Seni menatap wanita bergaun polos dan tanpa sadar mengepalkan tangannya, terkejut dan bersemangat. Saat ini, wajah Tuan Ming sangat jelek. Dia tahu bahwa dia terlalu meremehkan wanita bergaun polos dan pria berkemeja biru. Saat ini, dia ingin memakan penguasa kota Zhao hidup-hidup. Tuan Ming buru-buru maju. Dia memandang wanita bergaun polos dan sedikit mengepalkan tinjunya, "Yang mulia, kita bisa bicara." Wanita bergaun polos menggelengkan kepalanya, "Aku tidak ingin membicarakannya." Tuan Ming menyipitkan matanya sedikit, "Yang mulia sangat kuat, tapi bagaimanapun juga, hanya ada satu orang, dan peradaban hutan kita memiliki ratusan ribu orang. Kalau kedua belah pihak benar-benar ingin bertarung, kedua belah pihak akan rugi. Jumlah penduduknya yang banyak, itulah salah satu keunggulan peradaban hutan saat ini." Wanita bergaun polos tiba-tiba melambai pada Sander Ye, "Kemarilah." Sander Ye buru-buru berjalan ke arah wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos itu memandang ke arah Sander Ye, "Apakah kamu takut ada yang tidak beres di hatimu?" Sander Ye menggelengkan kepalanya, "Aku tidak takut, karena bibi sudah menjadi dewa di hatiku." Wanita bergaun polos sedikit mengangkat bibirnya, dan tiba-tiba melambaikan lengan bajunya. Dalam sekejap, ratusan ribu kepala di lapangan naik ke langit, dan ratusan ribu pilar darah melesat langsung ke langit. Tuan Ming. Ekspresi Sander Ye berubah, dan hatinya dipenuhi ketakutan. Semut. Seluruh peradaban hutan benar-benar seperti semut di hadapan bibi ini. Hancurkan dengan lambaian tanganmu. Bahkan para master yang berada pada tingkat keilahian 90%, pada saat ini, mereka bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Ketika Seni melihat pemandangan ini, dia merasa seperti disetrum listrik dan tetap di tempatnya. Ratusan ribu ahli top terbunuh seketika seperti ini. Ini gila. Wajah Tuan Ming pucat pasi. Banyak orang.
Pada saat ini, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, dan rasa takut menjalari dirinya. Leluhur Yuan yang tertekan dan berlutut menatap wanita bergaun polos dengan tidak percaya, dan berkata dengan suara gemetar, kamu telah membuka jalan sendiri. Wanita bergaun polos melirik ke arah leluhur Yuan dan berkata, bukankah membuka jalan sendiri juga merupakan sampah? Sander Ye. Leluhur Yuan. Sander Ye tiba-tiba mengingatkan, Bibi, dia bukan tubuh aslinya. Leluhur Yuan. Wanita bergaun polos itu mengangguk, sederhana. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menunjuk, dan seberkas cahaya pedang jatuh langsung ke alis leluhur Yuan. Mata leluhur Yuan tiba-tiba menyusut, seolah dia merasakan sesuatu, dan ekspresinya tiba-tiba berubah drastis. Kamu, bunuh tubuhku, kamu, leluhur, selamatkan aku. Bang! Tiba-tiba, aura misterius muncul di mana-mana tanpa peringatan apapun. Pada saat ini, pohon kuno itu tiba-tiba muncul di sebelah Sander Ye. Pohon kuno itu menatap ke kedalaman langit berbintang dengan mata dingin. Dia datang. Sander Ye, Yugus yang mengkhianatimu. Pohon Daogu mengangguk. Sander Ye terdiam. Yugus. Leluhur peradaban hutan. Pada saat ini, ruang dan waktu tiba-tiba terbelah di kejauhan, dan kemudian, seorang pria paruh baya perlahan keluar. Pria paruh baya itu berpakaian putih dan terlihat sangat tampan. Ketika dia melihat Yugus, leluhur Yuan menghela nafas lega, mengetahui bahwa dia telah diselamatkan. Mata Yugus tertuju pada pohon Daogu, dia tersenyum dan berkata, Daogu, kita bertemu lagi. Pohon Daogu menatap Yugus tanpa mengucapkan sepatah kata pun, tapi niat membunuh di matanya tetap nyata seperti biasanya. Yugus tersenyum, lalu memandang wanita bergaun polos di sampingnya. Rekan Tao, kamu bilang membuka jalan sendiri itu sia-sia. Aku tidak berbakat, tapi aku membuka jalan sendiri. Tolong beri aku nasihat. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya dan menjabatnya dengan lembut. Bang! Dalam sekejap, seluruh langit berbintang dan alam semesta mulai runtuh dan memadat dengan cepat. Ekspresi Sander Ye tiba-tiba berubah drastis. Saat ini, dia merasakan aura kematian lagi. Ekspresi Seni juga berubah. Ciptakan jalan sendiri. Ini sepenuhnya di luar pengetahuannya. Pada saat ini, wanita bergaun polos tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan seberkas cahaya pedang terbang. Jelek. Di kejauhan, Yugus langsung terpaku di tempatnya. Langit berbintang dan alam semesta kembali normal. Ada keheningan yang mematikan di sekitar. Pembunuhan instan lainnya. Tidak ada cara untuk melawan. Wanita bergaun polos memandang Yugus di kejauhan dan berkata dengan tenang, buka jalan sendiri. Benar-benar sampah. Setiap orang. Tuan Ming telah jatuh ke tanah, dan saat ini, dia patah hati. Dia tahu bahwa peradaban hutan telah berakhir. Habis sepenuhnya. Kekuatan wanita bergaun polos di depannya telah melampaui peradaban tingkat 3. Ini bukanlah sesuatu yang bisa disaingi oleh peradaban hutan. Seolah memikirkan sesuatu, Tuan Ming tiba-tiba menoleh dan melihat ke sudut paling kanan, matanya merah, dia mengaum seperti binatang buas, penguasa kota Zhao. Penguasa kota Zhao. Lalu dia bergegas menuju penguasa kota Zhao seperti orang gila. Di sudut itu, penguasa kota Zhao juga tampak bingung. Begitu kuat. Ketika dia melihat Tuan Ming bergegas ke arahnya, penguasa kota Zhao berbalik dan lari. Tak jauh dari situ, mata Yugus kosong, bagaimana ini mungkin? Pohon Daogu perlahan menoleh dan menatap wanita bergaun polos yang berdiri tidak jauh dari situ, seolah sedang melihat monster. Dia tahu sebelumnya bahwa kekuatan wanita ini luar biasa, tapi dia tidak menyangka kekuatan wanita ini begitu kuat. Apakah yang bisa membuka jalan sendiri juga seperti semut di hadapannya? Yugus tiba-tiba terkekeh dan menertawakan dirinya, ternyata akulah katak di dalam sumur. Dia pikir orang hanya pamer, tapi ternyata orang sangat hebat. Membuka jalan sendiri itu seperti semut. Saat ini, Yugus menyadari betapa bodohnya dia sebelumnya. Tunggu. Saat ini, pria berkemeja biru di sampingnya tiba-tiba berkata, tunggu sebentar. Semua orang memandang pria berkemeja biru,
yang memandang Yugus, aku belum pamer. Oh tidak, kita belum bertarung. Saat dia berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan Yugus langsung diselimuti oleh suatu kekuatan. Pria berkemeja biru itu tersenyum dan berkata, ayo, cepat bertindak, mari kita bertarung. Setiap orang. Yugus menatap pria berkemeja biru, apa maksudmu? Pria berkemeja biru itu tersenyum dan berkata, itu tidak berarti apa-apa, aku hanya ingin bertarung denganmu. Ayo, cepat bertindak. Yugus mengerutkan kening. Pria berkemeja biru berkata lagi, selama kamu bisa selamat dari satu serangan, kami akan melepaskanmu hari ini. Mendengar ini, mata Yugus menyipit, dengan niat membunuh muncul di matanya. Yugus membuka telapak tangannya, dan cahaya hitam tiba-tiba muncul dari telapak tangannya, dan kemudian aura menakutkan menyebar seperti air pasang ke sekeliling. Tapi saat ini, pria berkemeja biru tiba-tiba menghunus pedangnya. Jelek. Sinar cahaya pedang langsung menembus Yugus dan menahannya di tempatnya. Setiap orang. Yugus. Pria berkemeja biru itu menggelengkan kepalanya, lemah, kamu benar-benar terlalu lemah. Sander Ye. Pohon Daogu dan Seni memandang pria berkemeja biru. Baru pada saat inilah mereka menyadari bahwa pria berkemeja biru di depan mereka juga sangat menakutkan. Peradaban Guanxuan ini memiliki dua orang kuat yang menakutkan. Sungguh keterlaluan. Melihat ekspresi kaget pohon Daogu dan yang lainnya, pria berkemeja biru itu tertawa dan berkata, kamu tidak perlu kaget, itu semua operasi dasar. Setiap orang. Arya melirik pria berkemeja biru yang tertawa itu, lalu berkata, kak yang sangat pamer sekarang. Putih berkedip, lalu nyengir. Yugus tiba-tiba berkata, kalian berdua, bisakah kalian memberiku cara untuk bertahan hidup? Wanita bergaun polos menoleh ke arah Sander Ye menggeleng. Melihat ini, Yugus tiba-tiba terkekeh. Tiba-tiba, sebuah kompas muncul di tangannya, dan seberkas cahaya terang tiba-tiba keluar dari kompas di alam semesta, dan seluruh alam semesta diterangi. Pada saat ini, pohon Daogu tidak jauh dari situ tiba-tiba berkata dengan ngeri, hentikan dia dengan cepat, dia mengirimkan koordinat alam semesta ini keluar. Saat ini, Yugus tiba-tiba tertawa dan berkata, sudah terlambat. Saat dia mengatakan itu, dia melihat ke arah wanita bergaun polos dan pria berkemeja biru. Dia sangat gila, kamu menghancurkan peradaban hutanku, aku juga akan menghancurkan peradaban Guanxuanmu, tunggu saja serangan peradaban Tianxing. Haha. Setelah mengatakan itu, tubuhnya berubah menjadi abu. Bersambung.